Roma pasal 12 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya ulangi ya, Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mari kita berdoa ya. Tuhan, pada sesi yang kedua ini biarlah Engkau tolong kami pada waktu minggu-minggu selanjutnya ini, supaya kami semakin sadar bahwa kami belajar bukan istilah gereja secara organisasi, tetapi sebenarnya kami belajar tubuh kami sendiri. Kami belajar tubuhmu sendiri Tuhan, karena gereja adalah tubuh Kristus. Tuhan, sadarkan akan hal ini, bahwa yang dilihat manusia bukan tubuh tetapi adalah kepala. Tuhan, kami percaya kami seringkali menjatuhkan tubuh dan kepala itu berada di belakang. Kami seringkali melihat tubuh yang indah daripada kepala yang jauh lebih indah. Kami seringkali melihat tubuh yang lebih kuasa daripada kepala yang kami seringkali tidak mau memakai kuasanya. Tuhan, tolonglah kami di dalam gereja, pandangan-pandangan kami dan juga akan prinsip-prinsip serta yaitu hal-hal yang bersifat menjiwai kami. Jika ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan tolonglah benarkan melalui firman-Mu dan arahkanlah kami supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami, dan kami semakin mencintai gereja Tuhan yang sejati, gereja yang menampakkan diri, dan juga gereja yang kami berada serta kami melayani, kami tinggal serta kami bersama-sama berkumpul, yaitu mengingat Engkau sebagai kepala kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dan jam ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, saya ingin memberikan satu contoh yang mungkin sederhana ya, tapi ada makna yang baik sekali. Setiap kali saya mengurus paspor, itu saya diminta foto gitu ya. Nah, foto itu selalu diminta yang baru. Saya minta kasih foto yang lama, gitu ya. Kasih yang lama. Nah, mau ya, Pak, ini foto lama atau baru? Ini foto baru, nggak sampai setahun yang lalu gitu. Oh, nggak bisa minta foto yang baru. Loh, kenapa saya katakan? Saya katakan wajahnya kan sama semua. Iya, tapi tetap persyaratan minta foto yang baru. Jadi pokoknya persyaratan foto yang baru, mungkin wajah saya bisa berubah, ada kumisnya, ada brewoknya, ada macam-macam. Nah, itu yang baru. Nah, tidak boleh pakai kacamata gitu ya. Pokoknya harus dilepas semua. Nah, setelah saya mikir-mikir gitu ya, saudara, seringkali kalau kita diminta KTP, paspor, foto yang diminta itu nggak ada foto tangan gitu, nggak ada kan? Coba dipikir. Nah, kalau di gereja, saudara, gereja itu dikenal itu karena tangannya, bukan karena kepalanya. Saudara lihat di mana-mana ya, gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus, betul kan? Jadi tubuhnya Kristus. Kalau kita pergi ke satu gereja gereja yang lain gitu, kita ditanya, kamu ke gereja mana? Oh, ke gereja ini. Ditanya, apa istimewa gereja ini? Oh, tahu nggak? Wah, pelayanannya gini. Saudara, itu tubuh semua. Tetapi identitas sebenarnya adalah gereja Tuhan, identitasnya itu bukan tubuh, tetapi kepala. Nah, kepala itu lebih penting dari tubuh. Kita kalau KTP, nggak mungkin tangan atau cuma lehernya doang, atau dadanya doang gitu, atau kaki kiri atau kaki kanan dikasih gitu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini nggak ada artinya gitu. Jadi kalau di KTP, wajahnya harus yang keluar apa? Kepala kan? Kalau dunia tahu bahwa manusia penting di dalam seluruh hakikat manusia itu diwakili dengan kepala, di gereja tidak. Kepala itu ditelantarkan. Tetapi seringkali yang ditonjolkan itu adalah tubuh kita. Kehebatan manusia di dalam gereja. Nah, justru kita terjebak di dalam yaitu gerakan yang disebut sebagai gerakan penonjolan kekuatan humanis manusia. Gereja sekarang ini adalah mengejar sesuatu yang saudara perlu dipikir gitu ya. Itu adalah sebenarnya bukan kuasa Tuhan sebenarnya, tapi kuasa dari kita itu mau apa gitu. Kita mau besar, kita mau semakin banyak
jemaatnya gitu. Itu di dalam pandangan kita kerinduan itu nggak ada salahnya. Tetapi saudara, kalau kita kembali yang tadi ilustrasi tadi, seringkali yang kita tonjolkan kuasanya itu tangan kita. Seringkali juga kaki kita yang kita lihatkan. Saya yang melayani, bukan Tuhan. Saya yang melayani. Nah, kepala itu kapan muncul? Saudara, kapan ada satu gereja yang kita langsung tahu luar biasa, Yesus itu dimuliakan di sana? Ada nggak seperti ini? Kadang-kadang kita ngomong, wah ini doktrinnya tuh hebat sekali tuh gereja itu. Oh ini pelayanan, wah ini nyanyiannya ini, oh ini, saudara itu talenta semua, saudara. Itu sebenarnya adalah berkaitan dengan yang Roh Kudus kasihkan. Tapi itu bukan ciri gereja yang merupakan satu yang tidak bisa diubah-ubah. Ciri gereja yang utama itu adalah terletak pada gereja itu dipimpin oleh siapa? Yaitu kepala gereja, Yesus sendiri. Nah, kalau kelemahan ini yang ada seringkali menjadikan kita itu harus sadar. Jadi kalau sekarang kita membahas tentang doktrin gereja yang kedua ini, saudara, yang pertama saya beritahukan bahwa konsep-konsep kesalahan dalam gereja. Nah sekarang ini prinsip-prinsip waktu gereja itu mulai dikenal oleh dunia. Saudara, gereja itu selalu tidak memperkenalkan diri dengan wajah Kristusnya, tetapi tubuh kita yang diperkenalkan. Jadi tubuh itu lebih indah daripada kepala. Saudara, saya tanya sekarang, Adira itu, atau Adira kan? Itu kan binaraga. Saya tanya, Adira sehebat-hebatnya dia punya badan yang namanya Adira, kalau badannya ada kepalanya bukan Adira, bukan Adira tetap, kan? Betul nggak? Jadi kepalanya Adira itu jauh lebih penting, walaupun badannya itu dilihat orang hebatnya gitu ya, kok dapat juara karena badannya. Tapi tetap yang namanya Adira itu kepalanya harus Adira. Nah, saudara, kalau kita lihat Miss World dunia atau yang hebat-hebat gitu, coba kita lihat, apakah dia dinilai karena tubuh yang indah itu, ataukah secara keseluruhan identitas dia itu tetap ditentukan di kepala? Nah, jawabannya adalah identitas gereja itu adalah hanya satu-satunya ditentukan oleh kepala. Nah, saudara, kalau mencari gereja yang benar adalah mencari gereja yang identitasnya, saudara, jelas sekali di dalam gereja itu bukan siapa-siapa, tetapi Kristus itu dimuliakan di sana. Saudara, saya percaya gereja yang seperti ini adalah gereja yang sangat kuat dan sehat sekali, gereja yang punya kekuatan yang luar biasa sekali. Tapi kalau gereja itu tidak ada Kristus di sana, tetapi kekuatan daripada kegiatan manusia, kehebatan intelektual manusia yang ditonjolkan di sana, saudara, nggak akan tahan lama semua. Saya masih ingat akan cerita dari seorang pastor namanya Richard Baxter. Saudara, dia ditanya, kenapa jemaatmu sangat kurang banyak itu seperti gereja-gereja lain? Dia mengatakan, puji Tuhan, kalau gereja lain bisa besar, saya puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan kasih adalah pada kami adalah orang-orang yang mau belajar untuk taat kepada kepala gereja. Saudara, dia punya jemaat cuma nggak sampai 100 berapa gitu. Tetapi 100 lebih jemaat itu, kerinduan mereka mengenal Kristus dan kesungguhan mereka taat. Wah, saudara, itu luar biasa sekali. Saudara, gereja yang besar itu akhirnya satu persatu ambruk. Tapi gerejanya dia menjadi satu gereja di mana orang-orang yang diluluskan dari gereja dia dan anak keturunannya, saudara, menjadi satu lembaga kekuatan daripada gereja Skotlandia sampai gereja Eropa dan di Amerika. Jonathan Edwards juga sama. Sampai hari ini, saudara, keturunan Jonathan Edwards lebih daripada 600 orang. 600 orang itu tidak ada jadi fakir miskin, saudara. Semua itu ada puluhan orang jadi rektor, jenderal, senator. Kenapa bisa seperti itu? Saudara, karena dia tahu bahwa anak-anak cucu dia, jemaat itu harus kenal Kristus. Jadi gereja itu adalah tujuan utama gereja dihadirkan untuk apa? Mengenalkan Kristus. Jadi supaya kemuliaan Kristus, wajah Kristus itu nyata di wajah kita. Jadi KTP kita itu kalau ke surga, saudara ingat baik-baik, selalu harus ada wajah Kristus di KTP. Jadi malaikat itu akan terima KTP bukan wajah kita. Bapak juga akan terima wajah kita. Wah, nggak diterima, nggak laku. Tapi kalau ada Kristus di sana, wah, saudara ini diterima. Kenapa?
Karena yang dilihat Kristus. Karena kamu sudah mati di dalam Kristus dan bangkit bersama Dia, baru kamu boleh masuk. Tapi kalau belum itu, tidak bisa. Jadi wajah Kristus itu ada di KTP kita. Itu jaminan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, nah saudara, perhatikan baik-baik ya. Nah, saudara, mulai dari pemerintahan gereja nanti, kita akan melihat dalam pemerintahan gereja. Pemerintahan gereja dan kepemimpinan gereja juga sama. Kalau tubuh itu adalah kita dan kepala itu adalah Kristus. Saudara perhatikan, kepala satu, tubuh itu sebanyak berapa? Saya ingin tanya. Tadi dikatakan apa? Yang ayat kita baca. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Berapa tubuh? Tubuhnya berapa? Satu. Anggotanya berapa? Banyak. Jadi tubuh itu ini, ya. Terus anggotanya pak, kaki, tangan, ya. Tangan kiri, tangan kanan, jari, apa semua itu kan anggota tubuh. Nah, saudara perhatikan baik. Kepala gereja satu, terus kemudian tubuh Kristus berapa? Satu. Anggota banyak. Nah, saudara, sifat daripada tubuh itu selalu tunggal. Tubuh tidak bisa dipecah. Kalau tubuh Kristus yang sejati selalu mempunyai satu apa? Satu ordo dari kepala. Tubuh akan turun. Jadi di dalam gereja, mengapa ada perpecahan? Saudara perhatikan baik-baik. Karena mereka tidak taat kepada kepala. Mengapa ada konflik di dalam gereja? Karena mereka tidak mencari kehendak kepala itu apa. Tapi kalau gereja, itu gereja Korea dan gereja yang rohaninya luar biasa, itu tinggi saudara. Tidak boleh ada keputusan yang berlawanan. Semua keputusan itu 100% semua setuju. Kalau tidak. Nah, setelah itu gereja sehat. Kenapa gereja sehat? Saya bertentangan, tapi karena saya tahu ini bukan keinginan saya, bukan kanan, bukan karena kaki, tapi karena kepala mau kehendak apa, tubuh semua ikut. Nah, saudara, jadi kita mempunyai anggota banyak. Saya anggota tubuh, kamu anggota tubuh. Tetapi anggota tubuh itu satu tubuh. Artinya apa? Diperintah dari satu kepala. Nah, saudara, di sini baru kita lihat bahwa seluruh ordo daripada kepemimpinan gereja, saudara, sumber otoritas tertinggi itu adalah mengenal Kristus. Jadi jika pemimpin gereja tidak mau belajar tentang Kristus, bagaimanakah hidup dia, bagaimana keteladanan dia, bagaimana kesengsaraan dia, dan bagaimana kita hidup harus ikut hidupnya Kristus. Setelah saya percaya di sana, gereja itu akan hebat sekali dan luar biasa, dipakai Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak mau meneladani itu, tidak mau belajar Kristus, tidak mau merenungkan kehidupan dan juga mau menjalankan apa yang Kristus berikan pada kita, setelah gereja itu akan menentang Kristus. Jadi yang satu yang mau taat bersama Kristus, yang satu nggak mau taat. Nah, di dalam tubuh itu ada yang dinamakan penyakit. Sama-sama dagingnya, tapi yang satu itu daging yang merusak, yang satu itu yang sehat. Maka sebelum daging ini merusak tambah besar, saudara dioperasi, dipotong. Itu namanya disiplin gereja. Jadi kalau ini terus dibiarkan, saudara itu akan merusak dan kemudian dia timbul yang lain lagi. Jadi tubuh Kristus itu akan digerogoti seperti itu. Saudara, mampu tidak Tuhan itu membersihkan? Mampu sekali. Tetapi jangan sampai Tuhan yang membersihkan. Karena Tuhan sudah kasih firman Tuhan supaya kita bersihkan. Karena kita gereja punya satu kebenaran sebagai ukuran, yaitu Alkitab. Jadi belajar Alkitab. Tetapi jika tidak mau belajar Alkitab, kita memakai sistem dunia, maka seluruh yang kita masukkan dalam gereja, yang kita mau atur dalam gereja, saudara, itu akan bukan berperang dengan manusia biasa. Saudara, di situ ada dua kekuatan. Satu kekuatan daging dipengaruhi oleh iblis yang masuk dalam gereja, yang satu ada kekuatan roh Tuhan yang mengubah hidup orang percaya, dan di situ bertempur. Jadi orang yang mau hidup di dalam kebenaran dan orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran itu tidak mungkin berdamai, pasti berperang terus. Nah, itu di situ. Nah, saudara, kita harus mulai hari ini gitu ya. Kalau anak kita di dalam rumah saja menentang kita, saudara, kita harus tahu kenapa. Apakah anak kita itu mengerti tentang kebenaran, ataukah dia memaki penafsiran dia sendiri? Kebanyakan anak itu karena tidak mengerti, dia memikir dengan sendiri, terus ya istilahnya mengkritik papa atau mamanya, gitu ya.
Tapi kalau papa mamanya tahu kebenaran, anak itu harus ikut. Kenapa? Karena otoritas diberikan kepada saya. Karena kamu adalah anak, kamu ikut saya. Karena masih anak. Kalau kamu sudah menikah, itu lain lagi. Tetapi karena anak, otoritas dikasihkan kepada papa dan kepada mama, berlandaskan kebenaran, kamu harus ikut. Nah, setelah kalau tidak mau gimana? Ada konsekuensinya, dididik. Mulai diberitahu secara lembut sampai akhirnya, yaitu Alkitab katakan pakai rotan, pakai gada, gebuk anaknya. Nah, gitu kan? Nah, setelah itu sudah diatur semua. Nah, kita akan masuki di dalam beberapa hal yang penting dalam tubuh, gitu ya. Nah, saudara, kalau tubuh itu tunggal, anggota itu selalu jamak. Berarti, saudara, cara kita melayani, saudara tidak bisa tunggal. Saudara, ini penting sekali. Jadi kalau saya melayani, saya mau tunggal diri saya sendiri. Anggota tidak mungkin tunggal. Tubuh itu tunggal. Jadi kalau saya anggota tubuh Kristus, maka saya melayani, saudara, tidak boleh ada pelayanan itu tunggal. Ada kekuasaan itu tunggal. Ada kehebatan itu tunggal. Dan itu sangat-sangat menentang prinsip gereja Tuhan. Lupa bagaimana kalau ada orang yang hebat sekali gitu, oh dia bisa sepat semua, jadi gereja dia pegang semua gitu. Saya katakan apa saudara? Saudara itu sedang melawan firman Tuhan. Tidak ada satu manusia yang bisa mengerjakan semua. Mungkin kalau jemaatmu cuma 4, kamu bisa tangani semua. Tapi kalau jemaatmu 400, 4.000, 40.000, bagaimana bisa tangani? Nggak mungkin. Jadi anggota tubuh Kristus seperti kita jemaat ini, yang dibangun seperti batu-batu membangun satu bangunan. Saudara, itu satu sama lain diingatkan dalam firman Tuhan. Di dalam ayat yang kelima. Waduh, ini indah sekali, saudara. Perhatikan ya, ayat yang kelima. Perhatikan. Demikian juga kita, walaupun banyak, perhatikan ya, walaupun banyak itu Paulus, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota apa? Yang seorang terhadap yang lain. Setelah artinya anggota itu apa? Memiliki. Jadi saya anggota gereja ini. Jadi saya milik gereja ini. Jadi saya anggotanya. Saya bukan anggota gereja Kaintong, bukan. Saya anggota apa? Anggota tubuh Kristus yang lain. Jadi tangan itu anggota siapa? Anggota kaki. Kaki anggota tangan, mata anggota kaki, mata anggota tangan, tangan anggota mata, tangan anggota kaki. Jadi itu keanggotaan, itu kepemilikan di antara semua jemaat itu saling memiliki. Maka di dalam Kisah Para Rasul, mengapa jemaat itu bisa akhirnya membagi harta dia dan langsung diletakkan di kaki para rasul? Saudara, kenapa itu terjadi? Saudara pikir banyak orang katakan, Pak, itu kan kuno, Pak. Apa ada zaman sekarang? Saudara jangan ngomong seperti itu. Kalau kita konsep gereja kita benar, surat yang kita miliki itu sebenarnya adalah kita persembahkan di bawah kaki Tuhan. Kalau benar ya. Tapi kalau tidak, saudara, otomatis gereja di mana kita bekerja, tempat melayani, saudara tidak akan bisa mempunyai kuasa untuk menambahkan Injil. Karena salah satunya adalah persembahan yang kudus itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan berita firman Tuhan. Sudah bukan perkara uangnya, tapi karena perkara persembahan. Maka Billy Graham mengatakan apa? Saudara, jika gereja sadar 10% itu betul-betul dipersembahkan untuk Tuhan, dan seluruh Amerika itu yang bekerja sungguh-sungguh, mereka jujur dan kudus dan memberikan 10% untuk Tuhan. Nah, saudara, dia mengatakan apa? Saudara, Eropa itu nggak perlu tunggu 100 tahun atau di daerah Asia atau Afrika itu tunggu nanti, nggak perlu. Kenapa? Hari ini juga itu kerajaan Allah itu langsung bekerja semua. Tetapi karena ketidakkudusan, karena kekhawatiran manusia, karena perhitungan manusia, maka kita tidak menjalankan itu. Dan saudara, apakah ini betul secara garis besar? Saya katakan iya. Tetapi apakah itu betul secara mutlak? Dan saya katakan belum tentu. Gitu ya? Artinya begini, saudara, karena ada orang yang sungguh-sungguh 10% kasih, betul kan? Ada kan yang sungguh-sungguh kan? Tapi masih sebagian yang besar tidak. Nah, saudara, ini bukan perkara 10% ya, perkara hati yang menyembah. Jadi kalau orang di dalam gereja itu ada dua istilah yang mirip, yaitu
persembahan dan penyembahan. Bedanya apa? Coba aja. Persembahan dan penyembahan. R dengan Y. Bedanya sama Y dengan R kan? Satunya sembah, persembahan, satunya penyembahan. Saudara, orang yang memberi persembahan belum tentu menyembah Tuhan. Tapi orang yang menyembah Tuhan pasti ngasih persembahan kepada Tuhan. Ngerti maksudnya? Jadi di dalam gereja Tuhan adalah carilah orang-orang yang menyembah kepada Kristus. Maka orang itu pasti akan mempersembahkan kepada Kristus. Mempersembahkan apa? Whole life. Bukan hanya uang, bukan hanya apa, tapi dirinya pasti dikasih. Kalau dia tahu betul-betul siapa Kristus. Setelah kegagalan gereja dalam waktu 50 tahun, dalam tahun ini tahun 2000 sampai tahun 1980 sampai 2020-2030. Saudara, kegagalan gereja adalah mengenal Kristus yang benar-benar seperti Alkitab katakan. Maka saya melihat, saya rindu sekali ingin menuliskan tentang Kristus yang secara lengkap gitu ya. Karena saya lihat hari ini yang dihancurkan habis-habisan itu adalah konsep tentang Kristus yang salah, kepala gereja. Nah, saudara, hari ini kita belajar bahwa tubuh kita, jadi anggota-anggota tubuh itu selalu berkaitan selalu dengan yang lain, tidak bisa sendiri. Jadi satu tubuh itu tunggal milik Kristus. Gereja di mana-mana, namanya apapun dari aliran apa, dia disebut tubuh Kristus. Itu gereja yang invisible. Tetapi di antara gereja itu keanggotaan gereja. Kalau dia betul-betul gereja, maka di dalam gereja lokal ataupun interlokal. Jadi gereja lokal. Jadi satu gereja seperti gereja kita gitu ya. Maka anggota yang satu dengan satu itu saling menjadi anggota, membership. Jadi kalau saya sekarang anggota kamu anggota saya. Kalau di situ ada apa-apa, di sini juga ada apa-apa. Betul ya? Jadi ini adalah satu perasaan, satu kepemilikan, satu hati yang menyatu. Nah, saudara, ini kesulitan yang paling besar adalah gereja lokal sudah menyatu seperti itu antara gereja Yerusalem dengan gereja Antioquia, gereja Efesus, dan gereja Galatia, Roma, dan gereja di Kolose. Semua itu mereka bisa menyatu seperti ini, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Keanggotaan gereja lokal itu menjadi global. Jadi artinya begini, sekarang ini gereja saya sekarang sedang mengalami satu kekuatan yang hebat sekali. Gereja yang lain jatuh miskin, kita senang kenapa? Oh ya bagus kalau bisa anggotamu masuk saya. Itu bukan gereja, itu merusak gereja. Nah saudara, kenapa? Karena dia kalau percaya Kristus itu anggota saya. Loh Pak, itu kan aliran gereja lain. Saudara perhatikan, gereja bukan karena aliran, tapi identitasnya siapa? Saya ingin tanya. Identitas gereja sejati adalah kepalanya siapa? Kristus, bukan teologia. Bukan karena teologia karismatik, teologia reformasi, teologia Injil, bukan. Identitas gereja adalah Kristus. Jadi kalau di sana ada orang cinta Kristus mau betul-betul mengakui Yesus sebagai juru selamat dan mengakui Tritunggal, saudara, itu adalah anggota kita. Saudara, kalau kita bisa mengerti doktrin gereja seperti ini, maka tidak pernah ada itu orang itu royokan jemaat, cari-cari domba satu sama lain. Kenapa? Karena hati kita itu besar sekali. Nah, kita seringkali berperang gereja. Barusan ini saya mendengar juga di Bandung juga ya. Ada satu gereja dan gereja itu saling ancam-ancaman. Bahkan kemarin saya waktu peneguhan majelis di gereja Mesias, justru di Pakarsih, Pak Paulus almarhum itu pernah ditelepon dimarahi orang. Salah satu gereja itu satu anggota keluarga, ada 2 atau 3 keluarga itu pindah ke gerejanya Pak Paulus. Dan pendetanya marah telepon, kenapa kamu mengambil jemaat saya? Pak Paulus katakan, kami tidak akan ambil, mereka datang sendiri. Kami tidak, masa kami harus tolak? Ini bukan gerejamu, pinggir. Nggak bisa dong. Ini gereja bukan milik saya, ini gereja milik Tuhan. Nah saya juga nggak tahu itu dari mana. Bapak baru saya tahu, oh itu jemaat.
jemaat Bapak. Saya kan beritahu jemaat Bapak supaya dia kembali ke tempat Bapak. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya harus menutup pintu untuk gereja lain masuk. Tidak bisa dia. Saudara, ini adalah satu prinsip yang benar. Jadi kalau jemaat kita ke gereja lain, saudara, terus kita marah, kamu apa ini? Saudara ingat Bapak, memang gerejamu aja yang paling gereja gitu. Saya ingin tanya, apakah gereja kita yang paling hebat? Tidak. Kalau gereja sama, saya sekarang memberitakan sama, firman Tuhan ada, pujian ada, semua ada. Gitu. Terus kemudian jemaat kita ke gereja lain. Saudara, gereja kalau benar, di mana-mana kalau saya gereja A benar, gereja B benar, jemaat boleh nggak dari gereja sini ke gereja sana? Saya ingin tanya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena prinsipnya bukan karena lokalisasi, prinsipnya adalah kepala gereja adalah Kristus. Kalau di sana kepala gereja Kristus, maka antara gereja ini dengan gereja ini satu gereja. Saudara, itu kemungkinan besar Yesus datang itu baru bersatu. Kalau sekarang ini rasanya itu impossible, bukan impossible lagi, impossible kan? Nggak mungkin rasanya. Kenapa? Itu langsung itu antara denominasi satu dengan satu saling hantam-hantaman. Tetapi kalau kita mau rendah hati, kita melihat kepala gereja Kristus. Saudara, orang di misi itu orang yang terbuka sekali. Saudara, kalau kita ikut di misi ya, saudara akan tahu. Saudara, apalagi kalau kita mau ke daerah yang begitu seperti ini, orang begitu di suku-suku seperti itu. Saudara coba pikirin, saudara. Apakah itu tubuh Tuhan? Jawabannya adalah iya. Beda dengan saya, ngomongnya beda, kepintarannya beda. Tapi bagaimana tubuh Tuhan? Milik saya nggak dia? Iya. Dia milik saya nggak? Iya. Nah, saudara di situ. Maka Paulus dengan Petrus selalu bersatu, dengan Yakobus selalu bersatu, Yohanes selalu bersatu. Mengapa bersatu? Setiap kali mereka punya problem besar, mereka bergabung di dalam satu sinode. Mereka membicarakan dan diputuskan bersama, dan Roh Kudus memutuskan itu. Saudara, itu luar biasa sekali. Dan itu adalah satu hati yang tumbuh. Nah, di sini kita lihat ini tubuh Kristus gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, saudara, sekarang kita lihat tubuh dan kepala. Ada beberapa penting arti teologis, tapi saya tidak akan jelaskan. Biasanya saya jelaskan secara rinci di dalam khotbah perjamuan kudus ataupun khotbah tentang Jumat Agung dan Paskah. Saudara, perhatikan baik-baik. Kristus punya kepala waktu dia mati di kayu salib, dan dia punya tubuh. Saudara, perhatikan baik-baik. Banyak orang tidak memperhatikan itu. Dia punya tubuh itu dihancurkan. Saudara, dia punya kepala di mahkota itu. Dan terakhir di dalam tubuh yang paling bawah, dia punya tumit tahu ya, telapak kaki yang ini kan, itu dihancurkan. Kenapa seperti ini? Sudah dinubuatkan dan sudah dikatakan oleh Allah sendiri bahwa iblis akan diremukkan kepalanya, hancurkan kepalanya. Yesus akan dihancurkan apa? Tumitnya. Nah, saudara perhatian. Saudara, di mana lantas seseorang itu akan melihat bahwa tubuh daripada Kristus Yesus, di mana dia berpijak, di mana dia akan yaitu mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Seluruh binatang dipersembahkan. Saudara perhatian ini, seluruh binatang dipersembahkan dengan utuh, tanpa kecacatan, luka. Ada luka sedikit aja tidak diperbolehkan. Betul kan? Tubuh daripada binatang setelah diperiksa oleh imam, matanya semua dilihat, tubuhnya sampai kulitnya, oke, bagus sekali, boleh. Dilihat ini, oh nggak bisa, ini cacat ini. Dia pernah atau digigit, dia pernah kena robek, nggak boleh. Nah, saudara, waktu binatang betul-betul binatang, tanpa adanya kecacatan, luka sama sekali, dipersembahkan. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus di kayu salib lukanya itu sekujur tubuh? Apa bedanya? Domba yang bersih dipersembahkan kepada Tuhan oleh yaitu imam besar, terus dimakan api gitu. Wah, habis itu. Sekarang saya tanya,
waktu Yesus mempersembahkan tubuhnya, kenapa mesti dicacati seperti itu? Saudara pernah mikir? Saudara, saya merenungkan gitu ya, waktu imam besar lihat gitu ya, wah ini kan kudus kan, bersih kan. Saudara coba bayangkan, imam besar itu bukan dia yang menebus dirinya sendiri, nggak bisa ya. Tapi ini yang menebus dia kan, dia harus bersih baru bisa menebus dirinya dan rakyatnya. Tetapi waktu Yesus mempersembahkan tubuhnya, saudara, dia persembahkan tubuh tidak seperti domba. Ketidakcacatan bukan fisik, tetapi apa? Ketidakberdosaan. Nah, di sini konsep daripada kesalahan gereja di sana. Konsep salahnya perjanjian lama diubah oleh Kristus, dan kemudian waktu dia bangun bait Allah yang perjanjian lama dengan konsep tubuh itu kudus, bersih, tanpa kecacatan, tanpa luka di sana. Dan Yesus waktu di kayu salib tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa diterima. Kalau binatang aja harus bersih, kenapa dia diterima Mesias hancur seperti itu? Nah, mungkin. Tapi Kristus mengatakan, disinilah kesalahan konsep gereja kita juga. Setelah kesalahan di mana? Saya ingin bertanya, kita menginginkan tubuh kita itu bersih. Jawabannya adalah, gereja tidak pernah tubuhnya bersih. Saudara mengerti? Karena seluruh kecacatan kita itu di dalam gereja itu menunjukkan di sana ada satu kuasa penebusan. Jadi orang datang ke gereja bukan orang yang kudus. Saudara datang ke gereja pakaian rapi tidak menunjukkan engkau kudus. Engkau berdoa dengan baik tidak menunjukkan engkau kudus. Orang Farisi menunjukkan semakin dia kudus, semakin dia layak masuk gereja. Salah. Perjanjian baru tidak demikian. Perjanjian baru, semakin kau sadar dirimu siapa, remuk hatimu, hancur hatimu, engkau layak datang ke hadirat Tuhan. Nah, itu bedanya. Saudara coba kau lihat setiap hari Minggu, siapa orang-orang yang rohani di depan. Nah, saudara akan lihat semua. Kita malu sekali. Tapi saudara pernah lihat gak ada seorang injil datang dengan hati yang hancur, menangis? Saudara, orang seperti ini, inilah gereja Tuhan. Saudara, kita punya konsep ya, kalau dipelajari baik-baik, tambah lama kita lihat-lihat, termasuk diri kita sendiri, jauh daripada seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi satu konsep tentang tubuh Kristus kita mau perdalam, dan semakin dalam, saudara, kemudian diperbandingkan dengan cara berpikir perjanjian lama yang tidak bisa terima kecacatan itu. Saudara, akhirnya gereja pun membangun bait Allah yang baru, bukan dengan konsep darah dan tubuh Kristus, tetapi dengan apa? Dengan kemegahan tubuh kita. Ini loh tangan, ini loh kaki, ini loh kemewahan, ini loh kehebatan. Nah, itu di sana. Dan kita akhirnya nanti akhir zaman dihancurkan. Saudara, ini satu nubuatan. Gereja yang tidak didirikan dengan darah dan tubuh Kristus, tidak ada satu gereja yang bisa bertahan. Gereja yang didirikan dengan kemegahan manusia, yang gedung-gedung hebat semua, saudara, itu hancur semua. Dan hanya gereja di mana tubuh dan darah Tuhan yang bertahta di sana, yang menyatakan di sana tubuhnya, itu yang tetap sampai akhir zaman, itu yang dikumpulkan oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan, di dalam kitab Wahyu dikumpulkan seluruh daripada orang-orang percaya sepanjang zaman, dikumpulkan di dalam satu keadaan atau di mana gitu ya. Saudara, dari suku, bangsa, kaum, bahasa, dan bangsa, semua jadikan satu. Konsentrasinya kemana? Mereka semua menyembah satu wujud, yaitu anak domba Allah yang disembelih. Jadi pusat daripada penyembahan kita itu kemana sih? Saudara, pusat penyembahan kita di dalam gereja Tuhan adalah melihat Kristus yang mati, yang hancur di kayu salib, menunjukkan apa? Dosa-dosa kita. Semakin saya datang kepada Tuhan pada hari Minggu, saudara sadar baik-baik di manakah tempatmu, saudara. Di dalam perjamuan kudus, lebih lagi, waktu kita hadir di sana memuji Tuhan, memuji siapa? Apakah ada satu pujian memuji dirimu? Saya bertanya, ada?
Ada? Nggak ada. Semua memuji siapa? Kristus. Jadi pujian yang mengatakan, oh Tuhan, aku sekarang mendapatkan berkat daripada Engkau. Aku yang diberkati semua. Saudara, itu gereja nggak seimbang. Kenapa? Karena aku semua. Tapi karena Tuhan, Engkau luar biasa dengan pengorbananmu, penebusanmu. Nah, saudara, di situ beda. Gereja yang arahnya mengangkat humanis manusia dengan gereja yang mengangkat, yaitu menjunjung tinggi Kristus, pengorbanan semua itu di atas segala-galanya. Itu gereja yang diberkati Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara, tubuh Kristus. Nah, sekarang kita tadi melihat tubuh kan. Nah, sekarang kita lihat. Saudara, waktu tubuh dan kepala itu dipecah, binatang itu tubuh dan kepala itu dipecah untuk dipersembahkan, dan kemudian imam itu lewat di tengah-tengah. Abraham juga sama melakukan ini. Jadi lewat di tengah-tengah. Setelah itu baru api turun terus menghanguskan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yang tinggal sisa tubuh itu dihabiskan, kepala itu tetap. Jadi kepala binatang itu tetap. Terus waktu dilihat, kenapa kepala itu nggak dibakar? Kenapa kepala tetap? Saudara tahu? Kenapa kepala itu tetap? Dan di waktu dipisahkan, kenapa? Saudara, sebagai lambang mewakili diri kita. Dan juga dari Allah kepada kita, dari kita kepada Allah. Nah, saudara, kepala Kristus waktu diberikan mahkota duri. Saudara, saya tanya, coba kita pikirkan, mahkota duri, tahu duri kan? Mau duri. Kalau kayu yang bagus, yang kayu manis, kayu jati, yang mau saya lihat. Tapi ini duri yang orang itu begitu duri datang aja dia ketakutan, kan takut luka. Saudara, mahkota duri yang dikasihkan kepada Kristus. Dan duri artinya melukai kepala. Jadi siapakah yang memberikan mahkota itu? Mahkota yang tidak pernah mau diterima oleh manusia. Barang yang tidak pernah mau diangkat untuk dijadikan mahkota. Dan yang sangat menyakitkan sekali. Saudara, itulah yang diterima oleh kepala. Saya ingin bertanya, saudara perhatikan baik-baik. Satu-satunya kepala yang bisa untuk memerintah kita, satu-satunya kepala yang bisa untuk apa? Menahan semua dan menerima kematian, penderitaan, dan pengorbanan dari dirinya sendiri. Itu adalah Kristus. Jadi siapakah yang boleh memerintah gereja? Saudara, orang yang mencurahkan darah kepada Tuhan. Jadi siapa yang menjadi pemimpin gereja adalah orang yang sudah pernah merasakan kematian Kristus, yang hidup penderitaan itu mewakili semua. Maka tidak ada satu orang pun yang boleh menduduki kepala, karena hanya Kristus yang kepalanya di mahkota dunia. Tidak ada satu orang pun. Jadi semua di dalam gereja adalah tubuh Kristus. Betul kan? Sekarang saya tanya, di dalam gereja ada kepemimpinan enggak? Oh, ketua majelis, wakil, terus ini apa? Ada enggak? Ada semua. Saya tanya, apakah itu kepala kita? Jawabannya apa? Tidak. Nah, saudara, saya pernah berbantah dengan satu orang. Saya katakan, tidak bisa. Ini harus ada gereja itu. Kristus harus di sana. Oh, bahkan Kristus itu kan terlalu rohani. Itu kan tetap aja ketuanya di sini. Nggak bisa. Itu organisasi. Sampai malah saya katakan, kamu mau berdasarkan firman Tuhan atau kamu berdasarkan duniamu? Kalau ini mau berdasarkan duniamu, buat apa sih di gereja ini? Saya tanya, saudara. Kalau ini nggak mau Kristus itu di atasku, ini gerejanya siapa gitu loh? Enggak bisa ketuanya, Pak. Nah, saudara, aneh sekali, saudara. Orang yang sudah di dalam gereja sudah lama seperti itu, nggak bisa keluar dari sana. Saya pikir bagaimana gereja bisa ngerti ini, dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, saya tahu kalau itu kamu rohani kan nggak perlu dipakai. Nggak bisa. Harus tetap di sana dicantumkan. Ini bukan organisasi, ini gereja Tuhan. Saudara harus berani pada saat-saat tertentu. Itu prinsip firman Tuhan waktu diubah. Saudara berani katakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau tidak, saya orang yang menentang Tuhan di gereja. Tidak boleh. Jadi siapakah kepala gereja? Kristus. Dan siapakah pengatur gereja? Nah, baru silakan dibawa. Semua kotak majelis itu ada di bawah kontrol Kristus. Saudara barulah di situ katakan, nah ini baru benar.
Lalu ada pengaturan ini bidang apa silakan. Tetapi tetap kontrolnya siapa? Keras. Rumah tangga juga sama semua. Nggak bisa langsung mengatakan, aku kepala rumah tangga ini. Saudara ini baik-baik. Secara kepala rumah tangga kamu diberi oleh siapa? Oleh Tuhan. Siapa kepalanya? Tuhan sebenarnya. Kamu sebagai salurannya saja. Bukan saya kepalanya sebenarnya, tapi Tuhan kepalanya. Saudara beda ya, beda sekali. Saya pengatur yang dipakai oleh Tuhan. Tapi apakah saya nanti bisa diletakkan lagi? Bisa, diganti orang lain? Bisa. Bisa ya? Nah itu penting sekali. Saudara, kepala Kristus dengan tubuh Kristus. Saudara, tubuh Kristus waktu ditusuk oleh tombak dan kemudian keluar air dan darah. Saudara, itu menunjukkan bahwa satu nubuatan bahwa gereja lahir dari mana? Dari tubuh Kristus yang terluka. Dan Roh Kudus melahirkan gereja atau melahirkan gereja. Nanti kita ada ini ya. Nah, saudara, di dalam tubuh itu penderitaan di sana ada. Nah, sekarang kita akan kedua. Nanti di dalam sakrament ini ada. Saudara, saya jelaskan singkat aja. Antara tubuh dengan darah. Tubuh dan darah. Saudara, tubuh dan darah itu kalau terpisah, itu namanya kematian. Betul kan? Kalau daging tubuh kita, darahnya keluar, terus habis darahnya terpisah dengan tubuh, takinya gitu ya, mati. Tapi kalau tubuh, ini darah dengan tubuh, kemudian nyambung, itu artinya hidup. Betul kan? Di dalam perjamuan kudus, saudara ingat baik-baik, bahwa antara tubuh dengan darah Kristus itu bersatu. Waktu di kayu salib berpisah, tapi bersatunya di mana? Saya tanya, di mana saudara? Di dalam tubuh Kristus. Jadi perjamuan kudus itu mengingatkan bahwa sekarang setiap orang yang percaya pada Kristus, darah Kristus yang terpisah dari tubuhnya yang mati itu, setelah kemudian bersatu dengan tubuhnya, itu kita makan di dalam perjamuan kudus, menghidupkan dan mengingatkan kita terus. Saudara, arti mengingatkan atau remembrance sebagai peringatan itu artinya untuk menghidupkan kembali yang terpisah, dikoleks dan kemudian bersatu. Nah, itu arti perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus menunjukkan bahwa setiap kali kita perjamuan kudus, tubuh kita yang hancur, yang penuh dengan dosa itu sekarang sudah dikuduskan karena Kristus mati. Darahnya tertumpah untuk menyucikan kita dan kemudian membawa tubuh kita itu kemudian dibawa kemana? Ke dalam tubuhnya Dia, mati bersama Dia dan kemudian bangkit. Itu yang disebut sebagai yaitu arti puncak baptisan. Jadi baptisan dengan perjamuan kudus. Kenapa orang perjamuan kudus harus mengerti baptisan? Kalau dia tidak mengerti baptisan, tidak boleh perjamuan kudus. Tahu sebabnya? Ya ini sebabnya, saudara. Jadi kalau tanpa kematian itu seseorang tidak boleh ambil cawan dan minum cawan itu serta makan roti itu. Karena dia tidak ada tanda itu. Kalau dia ada tanda itu, kemudian dia diafirmasi, dia diingatkan, dihidupkan terus akan ingatannya bahwa Kristus sekarang tubuhnya bersama tubuh saya itu. Saya diambil dan diletakkan dalam tubuh Kristus, mati dan bangkit bersama Dia dan diangkat, diberi tanda apa? Perjamuan kudus. Nah, saudara, itu adalah arti perjamuan kudus. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk di dalam arti pokok anggur. Nah, saudara, pokok anggur. Ya, yang kedua, keluarga Allah sudah saya bahas bulan lalu. Sekarang pokok anggur. Saudara, pokok anggur itu adalah yang dipentingkan, saudara. Ada beberapa proses yang istimewa sekali dari anggur. Anggur itu pohonnya tidak nampak, buahnya nampak. Betul ya? Betul nggak? Sesuai perhatikan baik-baik. Kalau pohonnya tidak nampak, caranya tidak nampak, yang nampak buahnya. Saudara, berarti buah ini menunjukkan bahwa hadirnya pokok ini. Betul? Jadi semakin kita mempunyai hati yang dilahirkan oleh Tuhan dan kemudian kita membuat atau melaksanakan kehendak serta buah Roh Tuhan itu yang ada dalam hidup kita, kasih, sukacita dan segala, dan buah itu kita nyatakan di dalam dunia, orang akan melihat apa? Langsung orang ingat,
ini pokoknya baik sekali. Nah, betul kan? Jadi pokok anggur itu selalu yang dilihat orang apanya? Bukan buahnya. Orang kalau makan buahnya, ini pohon apa sih kok enak sekali? Nggak ada orang makan pohonnya, ini buah apa sih kok enak sekali? Nggak ada. Karena pohon nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan kan buah. Jadi Kristus waktu naik ke surga, saudara, kehadiran dia itu dinyatakan di mana? Yaitu di dalam kehadiran kita yang taat kepada Roh Tuhan, sehingga buah daripada kehidupan kita itu dirasakan oleh dunia sekeliling kita. Nah, itu arti daripada pokok anggur. Jadi spirit edifying. Jadi di mana Roh Tuhan itu yang memberikan kepada kita satu kekuatan memberi makanan, bukan hanya memberi makanan, sampai membuahkan buah kehidupan itu, buah roh itu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, selalu orang melihat ini. Nah, saudara, jadi buah pertobatan, buah kebenaran, dan buah Roh Kudus itu ada 3 istilah. Jadi buah pertobatan, buah kebenaran, dan buah Roh Kudus itu dalam Alkitab ada. Sebenarnya itu hampir mirip semua istilahnya. Nah, saudara, yang dipentingkan di sini adalah satu hubungan antara pokok dengan cara. Kalau pokok itu baik, caranya itu pasti akan baik. Dan kalau cara dan pokok baik, buahnya pasti baik. Jadi untuk melihat buah yang baik, orang akan melihat apa? Dari pohon yang baik, tidak melihat cara yang baik. Betul? Betul? Adakah saudara melihat pohon? Pohonnya baik, apa ini? Buahnya baik, ini karena caranya baik? Nggak ada. Ada nggak? Saya tanya siapa? Gereja itu apa? Caranya. Saudara, tadi tubuh itu tidak dikenal karena foto KTP, foto paspor itu selalu kepala. Betul kan? Sekarang buah dikenal bukan karena dia caranya, saudara, tapi lihat apa? Pokoknya, pohon. Jadi gereja itu selalu adalah, saudara perhatikan baik-baik, tidak pernah punya nama, saudara, punya kehebatan. Tetapi yang kita mau cari adalah, kita tanya, gereja itu kita punya kehebatan apa sih gereja kita? Coba kita tonjolkan, ayo kita kan. Saudara, itu salah semua, saudara. Tapi pelayanan yang tidak seperti ini, orang lihat, aduh gereja ini nggak ada anunya, keunikannya. Saudara lihat baik-baik. Gereja keunikannya apa? Cuma satu. Kalau seluruh orang itu melihatkan bahwa buah Roh Kudus, karena kita mengenal Kristus, semakin kenal, hidup kita semakin luar biasa. Saudara, saya percaya yang dinamakan misi itu nggak perlu digerak-gerakkan. Ada bulan misi, ada nggak perlu. Kenapa? Kalau semua orang tahu dan mau mengenal Kristus, setiap keluarga mau betul-betul kenal Kristus. Saudara, keluarga itu pasti bermisi, nggak mungkin kan? Betul kan? Saya masih kenal, nggak ada bukan misian. Suruh begitu mama saya percaya pada Tuhan, saya masih ingat waktu dia nangis berdoa dengan adiknya. Saya tanya mama saya, kenapa mama nangis? Saya masih ingat kira-kira umur 6 tahun itu, saudara. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Nangisi papamu. Loh, memangnya kenapa papa? Mama saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dikatakan mati rohani. Apa mati rohani? Orangnya masih hidup. Kenapa kamu nangis? Itu kan aneh bagi saya kan, anak kecil kan nggak ngerti. Mama ini aneh ya gitu. Baru saya percaya Tuhan Yesus, baru saya ngerti. Oh, mama saya itu berdoa untuk itu. Berapa tahun terjawab? 20 tahun baru terjawab. Berdoa siang malam itu 20 tahun baru terjawab. Bukan hanya terjawab, bukan hanya percaya Kristus, jadi pendeta lagi. Hebat nggak? Padahal nggak pernah didoakan jadi pendeta. Udah percaya Tuhan aja udah bersyukur. Tuhan jauh lebih. Jadi pendeta, bukan hanya papanya, anaknya juga jadi pendeta semua. Ini mamanya bingung semua, ini gimana gitu. Itu yang lebih dipikirkan, saudara. Doanya cuma percaya Kristus, tidak tahu jadi pendeta, anak-anaknya jadi pendeta semua. Kok bisa? Nah, saudara, itu adalah satu hati yang bisa mengerti ini. Hubungan itu kalau sudah luar biasa dalam Tuhan, saudara, gereja itu selalu tidak mau menampakkan diri, tetapi Kristus yang dinampakkan terus. Wajah kita bukan wajah kita yang dipamerkan, tapi Kristus yang terus-menerus saudara ingatkan. Saya juga sering mengingatkan, saudara jangan terlalu bangga kalau orang itu cari kita terus, sehingga lupa Tuhan, apalagi hamba Tuhan, apalagi pendeta. Saudara jangan bangga kalau setiap orang cari kita. Kenapa? Engkau lupa. Saudara kenapa lupa?
karena mereka lupa cari Tuhan, cari kamu. Nah, ini adalah celaka. Jemaat yang baik adalah begitu punya problema, jemaat itu bukan datang pada hamba Tuhan, tapi datang pada Tuhan dan dia dapat kekuatan luar biasa. Itu jemaat sehat. Tapi kalau terus cari hamba Tuhan ini sana sini, hamba Tuhan semua mau contohnya gini saudara, anaknya mau sekolah aja minta doa hamba Tuhan. Nanti mau pergi ke sini minta hamba Tuhan berdoa, mau ke sana hamba Tuhan berdoa. Saya tanya, memang hamba Tuhan kalau doa itu lebih hebat gitu? Enggak, saudara. Kalau sakit, waduh demikian luar biasa, panggil penatua. Itu ada dalam Alkitab. Bukan panggil pendeta, penatua. Belum pernah panggil penatua? Saya tanya. Waktu kita sakit panggil siapa? Enggak, kita biar. Panggil pendeta masih kan? Kita katakan panggil penatua, panggil Pak penatua, tolong saya ke. Saya Kristus, mau aja kamu. Melawan firman Tuhan. Nah, kita harus mempunyai satu pikiran kembali pada firman Tuhan. Walaupun kita tahu, aduh ya Pak, saya masih belum bisa. Ayo bersama-sama. Walaupun masih di sana, ayo kita doa bersama-sama supaya kita berani tinggalkan, kita berani menjalankan kebenaran. Nanti kita lihat gereja diberkati Tuhan. Nah, kalau nggak mau, nggak bisa. Sampai kapan pun nggak akan berkati. Nggak akan. Kenapa? Karena kita tidak taat pada firman Tuhan. Ya. Oke, pokok anggur kita masuk sekarang. Ladang. Nah, saudara, ini senangannya orang-orang gereja-gereja yang seperti zaman sekarang ya. Wah, ini ada satu ladang yang siap dituai. Nah, itu betul, saudara. Saudara perhatikan, dari Kristus memulai satu penyelamatan, zaman anugerah itu dimulai. Jadi sekarang ini saudara perhatikan, dunia itu seperti ladang yang sedang menguning. Dan gereja, nah perhatikan, gereja bukan cuma di hati. Tidak. Gereja itu apa? Menyediakan yaitu tenaga-tenaga untuk memanen. Nah, itu gereja. Setelah gereja dilambangkan sebagai ladang. Artinya apa? Di sana ada satu hati, satu kerinduan untuk apa? Mengerjakan ladang yang menguning. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan, mintalah kepada Bapa yang memiliki ladang itu, pekerja-pekerja yang hebat. Nah, apakah kita sudah minta? Misalnya kita harus minta. Apakah saudara pernah berdoa supaya nanti, saya sudah berdoa apa? Saudara, supaya dua anak saya itu menggantikan seluruh kerinduan saya itu mereka bisa baca. Jadi keluarga saya itu sudah ada yang dinamakan regenerasi menjadi hamba Tuhan. Nah, di sini. Kenapa? Karena jangan jauh-jauh cari anak dulu lah gitu kan. Doakan terus, siang malam didoakan supaya apa? Betul-betul mau jadi hamba Tuhan. Nah, saudara, karena itu adalah satu hati yang diberikan. Kalau saya diberikan seperti ini, hidup yang paling indah Pak, yaitu untuk mempersembahkan pada Tuhan. Nah, saudara, itu doakan. Nah, kalau sudah itu nanti anak doakan. Kalau saya punya dua dan kemudian satu orang punya dua anak, punya dua hamba Tuhan. Anak saya nanti punya masing-masing dua anak, punya 4. Nah, kalau itu semua dijalankan, wah luar biasa kan gereja. Betul? SDM-nya nggak akan habis, iya kan? Betul nggak akan habis. Kalau di orang-orang zaman dulu kaum imam, tahu ya? Imamat atau orang Lewi. Nah, saudara perhatikan, imam dan orang Lewi itu punya kehebatan. Dan Tuhan mengatakan mereka yang keturunan imam dan keturunan Lewi tidak boleh kawin dengan yang lain. Apalagi di luar bangsa Israel. Wah, nggak mungkin. Dengan orang Israel pun harus yang pilihan. Jadi artinya imam itu betul-betul imam. Jadi keluarga mereka itu betul-betul dikuduskan, keturunan itu dijaga. Saudara, kalau satu imam punya anak satu, udah pasti regenerasi beres. Kalau satu imam punya anak 2, kelebihan. Artinya itu meluber. Saudara, kenapa bangsa Israel selama kurang lebih 3.000 tahun sampai akhir abad yang ke-2 Masehi. Saudara, sampai kira-kira dari zamannya Musa sampai Tuhan Yesus datang dan 200 tahun kemudian seluruh sistem itu hancur karena memang itu diinginkan oleh Tuhan. Mulai dari bait Allah dan semua hancur semua. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Selama ribuan tahun, saudara, paduan suara kaum imam itu tidak pernah kehilangan orang.
Dan orang melayani di bait Allah itu selalu ada terus. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena mereka dari keturunan. Nah sekarang ini sudah nggak mungkin, karena itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Nah saudara, tinggal kita berdoa. Jika keturunan suami istri yang di dalam Tuhan, anak itu pasti dijamin oleh Tuhan. Nah saudara, itu adalah jaminan di dalam hukum perjanjian. Maka saya percaya anak saya di dalam perjanjian Tuhan. Maka saya sebagai orang tua tahu yang terbaik, yang paling diinginkan Tuhan apa? Persembahkan anakmu juga kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya kan? Kasih kepada Tuhan. Nah ini latar. Jadi ada satu pan yang besar. Yang kedua, yang ketiga, kita lanjutkan bangunan bait Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Gereja adalah bangunan. Saudara, bangunan bukan bangunan batu-batu seperti yang lain. Ya, bangunan itu lain. Bangunan di sini adalah sesuatu tempat di mana yang sudah Tuhan berikan, satu yang sudah utuh, bukan dibangun, bukan sesuatu yang akan mudah dikerjakan, bukan, tetapi sudah ada. Saudara, visi dan misi gereja. Selalu kalau kita lihat di dalam visi misi gereja, saudara perhatikan, menjadikan jemaat yang sangat militan, memberitakan firman Tuhan, ya, menjalankan visi misi Tuhan, macam-macam gitu. Saudara, saya ingin tanya, visi gereja dan misi gereja itu apa sih? Saya sudah jelaskan ini di gereja lebih daripada 50 gereja. Sampai hari ini yang betul-betul mengerti ini itu sedikit sekali. Saya ingin tanya, visi dan misi. Saudara, visi itu selalu, kalau kita ngomong visi itu apa? Sesuatu yang mau kita kerjakan, sesuatu yang akan terjadi apa? Saudara, visi dan misi gereja itu adalah cuma satu, saudara. Kristus. Bukan kata kerja. Kristus itu loh visi kita. Dan itu sudah ditulis dalam Efesus pasal 4. Seluruh dewasa semua itu menuju pada yaitu Kristus. Jadi bukan sekarang kita mau menjadikan orang bermisi, menjadikan orang seperti ini. Itu saudara, itu secara manusia. Tetapi secara kita punya pandangan iman kita yang paling dalam di sana. Saudara, pengetahuan tentang Kristus kita lah yang akan menjadi tujuan utama. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara, kita buka Kisah Para Rasul. Roma pasal 1. Coba dibuka Roma pasal 1. Kisah yang terakhir di atas, lihat. Roma di atas itu Kisah pasal 28 ayat 30. Saudara, banyak orang bertanya ke saya. Saya bukan orang yang anti apapun, bukan ya. Sesuatu ada tempatnya. Apa itu KKR, apa itu PR, apa itu sharing life. Itu ada tempatnya. Tetapi saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan ya. Ayat 30. Kisah 28 ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Artinya dari 1 Januari 2007 sampai 1 Januari 2009. Penuh kan? Dari 2 tahun penuh. Di rumah yang disewanya sendiri itu. Disewa siapa? Sendiri. Pendeta boleh kerja nggak? Coba saudara. Pendeta boleh kerja nggak? Kalau saudara katakan tidak boleh, saudara lawan firman Tuhan. Ini Paulus kerja. Paulus bekerja sendiri. Dari uangnya sendiri dia kumpulin. Nah ini kuasanya luar biasa. Coba perhatikan ya. Di rumah yang disewanya sendiri, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Karena itu umum rumah biasa, semua orang datang. Kalau di sinagoge yang Romawi nggak bisa datang, tapi di rumah biasa, saudara. Saya tanya, gereja bukan? Nah, saudara kan tahu jiwa daripada pemimpin bawah tanah itu pengaruh dari John Sung waktu membahas ini. John Sung mengatakan, jika negara China tidak mengizinkan orang-orang Kristen mendirikan gereja, dia mengatakan, rumahmu gereja Tuhan. Ini firman Tuhan. Di mana engkau tinggal, di situ gereja. Nah, sore ini dikatakan di sini. Ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang siapa? Memberitakan kerajaan Allah, bukan gereja.
Gereja memberitakan kerajaan Allah, bukan kerajaan Allah memberitakan gereja, tapi gereja memberitakan kerajaan Allah dan tentang mengajar tentang apa? Visinya apa? Kristus. Jadi bukan menjadikan jemaat apa-apa, itu bukan, saudara. Tapi apa? Supaya jemaat semakin kenal kepala gereja, semakin kenal terus dibawa semakin dewasa. Tetapi sekarang ini saya tanya, gereja mana yang membawa orang itu semakin percaya Yesus, yang semakin mengenal Kristus? Saudara, di sana dikatakan setelah Paulus melepaskan diri dari ikatan yang ada di dalam sinagogi, di dalam seluruh pengajaran itu, dan dia mulai langkah yang baru, membuka satu zaman yang dilihat oleh gereja-gereja karismatik dan gereja-gereja yang terbaru. Saudara, saya tanya, bukan di gereja gerakan ini, saudara. Dan Paulus menyewa rumah biasa, rumah penduduk dengan uang sendiri, artinya tidak tergantung dari gereja. Kita perhatikan ini prinsip ini. Tidak tergantung pada organisasi gereja, tapi dari dia yang berkomitmen, maka dia dengan uang itu dia mendirikan rumah dan memberitakan kerajaan Allah di sana dan mengajar tentang Yesus Kristus. Terus ayat 31 dikatakan, dan disitulah Injil tersebar tanpa rintangan apa-apa. Saudara percaya sampai hari ini? Di tempat saya setiap hari Sabtu, saudara, bukan dari gereja kita, dari panggilan hati saya sendiri, membuka diri untuk setiap orang silakan datang. Untuk apa? Yaitu menyelidiki firman Tuhan. Dan berapa orang yang dibentuk di sana, atau berapa ratus orang di sana. Sampai ada yang sekolah teologi, ada yang jadi pendeta, saudara, di tempat yang kecil. Kira-kira kadang-kadang bisa 40 orang, kadang-kadang cuma 6-7 orang. Siapapun mau datang silakan. Siap.